Hey, what's up Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini kita punya semangat baru, tujuan baru, serta hal-hal positif selalu menyertai kita. Bocoran untuk gambar manga One Piece chapter 1071 sudah beredar di internet. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Chapter One Piece di minggu ini luar biasa keren. Begitu banyak hal yang terungkap. Dimulai dari Kuma yang terbang menuju ke Maria Joa. Ada juga Kizaru yang bersama dengan armada besarnya menuju ke Pulau Egghead. Hingga sekutu misterius yang ditelepon oleh Vegapunk dan bersiap untuk membantunya dalam misinya melarikan diri. Nah, merujuk kepada hal ini semua, dalam video Tamagon ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai beberapa poin penting yang sangat menarik di chapter ini. Namun tentunya ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Begitu banyak yang menarik untuk dibahas mengenai chapter 1071 ini. Salah satunya yang menarik yakni membicarakan mengenai seseorang misterius yang mencoba untuk membantu Vegapunk dalam misi kaburnya dia di Pulau Egghead. Dalam chapter ini memperlihatkan Vegapunk yang berusaha untuk menelpon seseorang yang dikatakan adalah salah satu sekutu lagi yang masih berada di Pulau Egghead. Orang tersebut pun menjawab dengan sangat senang hati untuk membantu Vegapunk karena ia sudah menunggu hal tersebut. Menariknya lagi, Vegapunk mengatakan bahwa dia tidak akan khawatir dengan sekutu misterius ini karena dia akan sangat dengan mudah untuk menangani CP0, bahkan Kizaru sekalipun datang ke Pulau Egghead. Inilah yang juga menjadi misteri di chapter 1071 ini. Jadi tugas Tamagon kali ini akan mencoba untuk berspekulasi liar siapakah orang tersebut dan apa yang akan dia lakukan untuk membantu Vegapunk beserta dengan para satelitnya untuk kabur dari Pulau Egghead. Pertama yang berpotensi sangat besar untuk menjadi sekutu misterius dari Vegapunk tersebut adalah Bartolomeo Kuma yang asli. Teori ini terfikirkan karena melihat tentang ide pemotongan otak dari Vegapunk. Ini sangat masuk akal dan sepertinya memenuhi syarat untuk Kuma. Kuma mungkin bersembunyi untuk membalaskan dendam pada World Government. Jadi bisa dibilang dia telah memotong otak asli Kuma menjadi dua bagian. Jadi dengan asumsi bahwa ada dua Kuma yang bergerak dalam cerita. Ini berarti Kuma yang telah kita lihat sampai sekarang mungkin adalah Kuma yang tidak nyata. Kita tahu sendiri kan, Vegapunk begitu jenius, apalagi dengan hal mengenai membuat cloningan seseorang. Pulaunya saja dipenuhi dengan berbagai macam makhluk hidup hologram yang seperti terlihat nyata. Nah, berikut ini akan menjelaskan sedikit mengenai alasan adanya Kuma yang asli ini. Kita mungkin telah melihat Kuma yang asli di Sabaody, namun ingat, ini belum dikonfirmasi. Obrolan Kuma dan juga Rayleigh agak membuat kita akan bertanya-tanya. Saat itu, Rayleigh mencoba untuk menanyakan kepada Kuma, apakah kau mengharapkanku untuk mempercayaimu bahwa kau memang benar adalah Kuma yang asli? Nah, melihat hal ini, Tamagon sedikit ambigu dengan kata-kata yang dikatakan oleh Silver Rayleigh ini. Apakah kakek tua ini juga mengira bahwa Kuma yang dia lihat tidak benar-benar Kuma yang asli? Nah, di chapter terbaru pun, Vegapunk mengatakan bahwa dia tidak bisa mengembalikan Kuma ke normal seperti yang dia katakan ke Jewelry Bony. Mungkin karena dia awalnya bukan cyborg total, Kuma asli mungkin bersembunyi di Egghead. Seperti yang kita lihat juga pada hubungan Vegapunk dan Dragon. Jadi tidak mungkin rasanya kan melihat Vegapunk sebagai seorang yang bisa untuk membunuh teman-temannya. Kita tahu juga bahwa dalam flashback singkat dari Jewelry Bony, kita melihat di sana Kuma seperti menggunakan sebuah jubah mirip seperti peneliti-peneliti yang ada di Panghazar dan adanya juga kacamata yang dia gunakan. Mungkinkah juga dia sebelumnya bernaung di bawah Vegapunk sendiri dan pada akhirnya dia bergabung dengan revolusioner. Dengan hal yang sudah dikatakan oleh Vegapunk dengan membuat Kuma yang kedua, dia akhirnya menyetujui untuk menyusun rencana ini dan pergi menyusup ke Maria Joa. Mungkin untuk masalah mengenai Frontier Dome yang secara tiba-tiba terbuka. Bisa saja Kuma asli memang dengan sengaja untuk membiarkan hal ini terjadi dengan asumsi bahwa para agen CP0 ini akan bersedia masuk dan ini akan menjadi sebuah perangkap yang tepat rasanya bagi Kuma asli untuk melakukan serangan terhadap para agen ini.
Di Egghead kita tahu kan di sini banyak sekali terdapat jebakan-jebakan yang akan menanti para agen CP0 ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Rob Lucci, dia mengatakan jebakan dan hal ini memang fakta adanya. Kemudian, kemungkinan presentasi yang kedua untuk sekutu misterius tersebut bisa jadi mengacu pada nama Skopper Gaban. Pria ini mungkin juga memiliki kemungkinan besar dengan melihat situasi yang terjadi di Pulau Egghead saat ini. Eiichiro Oda rasanya secara jelas menggambarkan kesejajaran yang sangat dekat antara Pulau Egghead dan Pulau Sabaody. Bisa dilihat bagaimana Kizaru yang segera menuju ke Pulau Egghead. Momen ini sangat mirip seperti di Kepulauan Sabaody, yang dimana Kizaru juga berada di sana. Belum lagi juga kita melihat Sentomaru yang berada di Egghead. Ini persis lagi seperti di Kepulauan Sabaody yang dimana Sentomaru juga di sana. Dan ini yang terpenting. Ingatkah kalian bahwa di Kepulauan Sabaody itu dimana pertama kali kita melihat legenda hidup dari sisa kru bajak laut Roger, yaitu Silver Rayleigh ditampilkan perdana pada Pulau Sabaody. Jadi bukan suatu kebetulan yang terjadi jika nantinya kita akan melihat legenda hidup lainnya dari sisa kru bajak laut Roger, yaitu Skopper Gaban akan segera ditampilkan di Pulau Egghead ini. Dia akan ditampilkan dan nyaris kita akan melihat dengan apa yang terjadi pada Silver Rayleigh yang akan mencoba untuk menghentikan Kizaru di Pulau Egghead. Kalian juga harus ingatkan bahwa Vegapunk mengatakan bahwa sekutu misterius Vegapunk ini akan benar-benar bisa untuk menangani CP0 bahkan Kizaru sekalipun. Kemudian karakter dengan presentasi yang lebih rendah untuk menjadi sekutu misterius ini bisa jadi merujuk kepada nama Shiki dan juga Wangzi. Presentasi ini sangat kecil. Wangzi meskipun kita melihat banyak potensi dengannya, mungkin tidak terlalu kuat alasannya bajak laut Rocks ini bersembunyi di Egghead ataupun Vegapunk membuat cloningan dari dirinya. Shiki juga punya potensi yang cukup rendah karena seperti yang kita lihat sebelumnya, dia bersembunyi setelah Strong War terjadi. Namun alasan yang paling terbesar adalah kita tidak benar-benar tahu bagaimana sangat tidak bisa diprediksi tentang alur cerita yang dipikirkan oleh Oda Sensei. Kemudian untuk kemungkinan Tamagon yang terakhir bahwa bisa jadi sekutu misterius itu adalah Weevil beserta dengan ibunya. Ini merupakan pilihan yang sangat liar. Gaya bicaranya tidak cocok dengan Weevil, tapi itu agak cocok dengan ibunya. Ada juga percakapan yang unik antara Vegapunk beserta dengan sekutu misterius ini yang mungkin akan mengaitkan pada Weevil. Di sini sekutu disebut sebagai tanda petik mereka. Jadi itu mungkin berarti mereka lebih dari satu kan? Kita masih belum mendapatkan terjemahan resmi, jadi mungkin ini agak sedikit rancu. Hal inilah yang mungkin Weevil beserta dengan ibunya bisa dimasukkan ke dalam salah satu karakter yang punya hubungan dengan sekutu misterius ini. Denden Mushi dari orang tersebut juga ikut disamarkan kan? Bisa jadi hal ini pertanda bahwa Denden Mushi tersebut berisikan kumis dan mengacu kepada Weevil. Tapi untuk saat ini pilihan terbaik Tamagon jatuh kepada Kuma asli dan itu akan menjadi plot twist yang benar-benar bagus. Jika ini memang benar adanya, itu juga akan menjadi menarik karena flashback dari Kuma akan menjadi hal yang sangat benar-benar ditunggu semua orang. Oke, sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1071 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan baku hantam di kolom komentar. Jangan lupa bahwa manga One Piece akan libur selama 2 minggu. Jadi untuk menemani minggu-minggu ini, kita akan membuat teori-teori liar yang pastinya sangat menarik. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.